Kita lanjutkan. Yahya bin Katsir berkata, masih perkara niat, pelajarilah niat karena niat itu lebih sampai daripada amal. Nah, Abdullah bin Abi Jamrah berkata, aku ingin kalau seandainya di antara fuqaha ahli fikih ada yang kesibukannya hanya mengajarkan kepada orang-orang perkara niat. Mereka dalam mengerjakan suatu amal dan hanya duduk mengajarkan masalah niat saja. Jadi pentingnya. Ya. Syukban Syuhari berkata juga, dahulu orang-orang mempelajari niat sebagaimana kalian mempelajari amal. Sekarang mempelajari niat jangan ya. Niat ini kaitannya dengan tasawuf, pekat loh. Jadi sebetulnya niat itu salah satu adanya di fikih tasawuf. Makanya penting. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Ternyata kita sholat pengen kita diterima juga nggak benar kan? Ya. Juga dikatakan oleh Yahya bin Katsir bahwa niat lebih sampai daripada amal. Tadi, oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dapat mengungguli orang-orang Khawarij, kelompok yang keluar dari barisan kaum muslimin dan memvonis kafir pelaku dosa besar. Ya, dalam hal ibadah karena niatnya. Di samping itu amalan yang kecil akan menjadi besar karena niatnya. Ya, ini mungkin udah banyak yang tahu. Ya. Sehingga dikatakan ya oleh Ibnu Hazm, niat itu rahasia suatu ibadah dan itulah ruhnya. Ya, jadi ruh ibadah, puasa, sedekah, sholat, ruhnya adalah niat. Maka letaknya di hati. Jadi ruhnya itu apa sih maksudnya? Rasulullah bersabda, amal itu tergantung niat. Maksudnya adalah sahnya suatu amal dan sempurnanya hanyalah tergantung benarnya niat. Iya kan? Nah, oleh karena itu apabila niat itu benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan sah pula suatu amal dan akan diterima dengan izin Allah. Atau bisa juga maksudnya adalah baiknya suatu amal atau buruknya, diterima atau ditolaknya, mubah atau haramnya tergantung niat. Ini sholat kita mubah, sholat kita haram. Ini semuanya tergantung niat. Itu pentingnya niat. Jadi apa maksud sabda Nabi SAW dan seseorang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya? Maksudnya nih ya, maksudnya adalah seseorang mendapatkan pahala atau siksa terhadap amalnya tergantung niatnya. Apabila niatnya baik maka akan diberi pahala. Sebaliknya jika niatnya tidak baik maka akan mendapatkan siksa. Tahu semua. Jadi hadis faedah tentang niat ini mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dari segala macam yang menodainya. Keikhlasan adalah cara mendekatkan diri atau takarub kepada Allah yang paling baik. Ya. Karenanya syarat diterima amal itu ada dua. Satu ikhlas dan dua mutaba'atul rasul. Tahu kan? Mengikuti Rasulullah. Satu ikhlas. Dalil bahwa syarat diterimanya amal adalah ikhlas berdasarkan hadis. Sedangkan dalil syarat yang kedua adalah harus sesuai sunnah Rasulullah adalah hadis juga. Man akhtaru bidinna malai min hafahu marfud gair makbul. Ya. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama tidak mengikuti Rasul, kami ini yang bukan berasal darinya maka dia tertolak, tidak terima. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini kita ketahui bahwa agar lurus dan diterimanya suatu amal dibutuhkan batin dan zahir yang baik. Batin dan zahir yang baik. Batin akan menjadi baik dengan niat yang ikhlas, kan itu? Niatnya ikhlas. Dan zahir akan menjadi baik dengan mencontoh
Rasulullah. Kan gitu ya. Jadi amal yang kecil bisa menjadi besar karena niat yang benar, dan amal yang besar menjadi kecil karena niat juga. Amal dikatakan soleh apabila bersih dan benar. Bersih maksudnya hanya karena Allah Ta'ala, ya. Dan benar maksudnya sesuai sunnah Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana firman Allah Al-Nur ayat 2 dibaca kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwa. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Maksudnya itu yang paling bersih dan paling benar, ya, amal, ya. Lalu ada yang bertanya begini, apa maksud yang paling bersih dan paling benar? Sesungguhnya amal apabila bersih namun tidak benar maka tidak diterima, kan itu ya, ya. Dan apabila benar namun tidak bersih juga tidak diterima. Bersih adalah lillahi ta'ala, karena Allah, ya. Dan benar adalah di atas sunnah Nabi SAW. Itu maksudnya, ya. Jadi sah atau tidaknya suatu amal tergantung niat. Ulang lagi, ya. Sahnya amal itu tergantung niat. Sempurnanya pahala yang didapat atau kurangnya juga tergantung niat. Itu urgennya niat, ya. Sebagaimana suatu amal mubah bisa menjadi sebuah ketaatan atau sebuah kemaksiatan karena niat. Oleh karena itu, apabila niat seseorang mengerjakan suatu ibadah karena riya, maka akan mendapat dosa. Sebaliknya, apabila seorang berjihad dengan niat meninggikan kalimat Allah, maka sempurnalah pahalanya. Barang siapa berjihad dengan niat agar mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang semata, maka ia tidak mendapatkan pahala mujahid fisabilillah, tapi rampasan perang dapat. Jadi bapak-bapak kalau mau dapat istri, jangan niat karena Allah. Mau nggak? Tapi dosa. Dapat. Nah, jadi jangan iri sama orang kafir, Pak. Karena niatnya kaya. Betul kan? Dapat tuh. Gampang ilmunya. Nanti lu ngajarin, pengen dapat, makbul. Ya. Tapi Allah nggak ridho. Udah niatnya ke sana aja. Ya. Pengen sembuh kalau sakit. Ya. Enggak perlu obat dokter, Pak. Ya. Niatnya sembuh aja ya. Ya betul kan? Nah. Niat tempatnya di mana? Hati. Melapatkan adalah hal yang bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Bukan bid'ah dong. Salah, jangan jadi khilafiyah. Ya. Dalam hadis terdapat bantahan terhadap mereka yang ditimpa was-was sampai mengulangi wudhu atau sholat. Karena merasa belum pas niatnya. Di mana setan mengatakan kepada mereka, kamu belum berniat.
Karena kita sering nggak memikirkan niat jarang jadi batal. Aneh nih ya, ada orang sholat itu tidak niat. Nah antum mesti bisa baca itu. Begini, kalau ustadz atau siapa Iwan di sini melihat orang sholat terbaca dia tidak niat, suruh wudhu lagi ya. Suruh wudhu lagi. Wudhu aja. Nah, kan penting tuh. Ya. Karena wudhu itu isinya bukan air, tapi gerakannya harus dengan air. Walaupun tidak batal johir, tapi batal batin. Karena nyuci tangan berarti kita makan hak orang. Ya, nyuci mulut berarti kita penuh memori di kepala, jadi kita jadi lupa. Gitu maksudnya. Kamu belum berniat, kata setan ya, sehingga ia diulangi harus wudhu karena ada faktor kemakhlukan. Jadi depan dalilnya ya. Seseorang wajib berhati-hati terhadap pembatal amalannya kalau tidak paham. Hati-hati Pak. Ini sering jadi masalah. Ya. Seperti riya, sum'ah, beramal karena tujuan duniawi, ujub, bangga diri. Jadi keutamaan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, hijrah artinya berpindah dari negeri kufur, negeri yang tampak semarak syiar-syiar kekufurannya dan tidak bisa ditegakkan syiar-syiar Islam. Seperti kita tidak bisa menegakkan azan, sholat berjamaah, sholat Jumat, harus pindah ke negeri Islam. Hanya heboh kemarin, masalah azan benar-benar ribut. Ya. Jadi hukumnya ada dua, wajib. Apabila seseorang tidak bisa menegakkan menjalankan agamanya, sunnah. Apabila seorang bisa menegakkan agamanya, hijrah tetap berlaku sampai hari kiamat. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, ya, la tangfati al-hijrah hatta tangkata al-tawad, wala tangkatu al-tawad hatta tatu aslamu min maghribiha. Hijrah tidaklah terputus sampai tobat. Tobat kita terputus. Dan tobat tidaklah terputus sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Ahmad Abu Dawud. Ya. Jadi telah terjadi beberapa macam hijrah dalam Islam. Satu, hijrahnya kita pahami dulu ya. Berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Sebagaimana hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Dua, berpindah dari negeri yang berbahaya ke negeri yang aman. Zaman Nabi namanya hijrah ke Habasyah. Ya kan? Ketiga, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah, al-muslim man syalim al-muslimun min lisani wayadi wal muhajir man hajar manaha Allah anha. Seorang muslim yang paling utama adalah seseorang yang kaum muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Jadi yang ketiga ini nggak pergi. Hijrahnya tidak pergi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi banyak maksud tujuan yang baik dalam niat. Hukumnya boleh ya. Jadi gini, misalnya seseorang melakukan sholat mengharap ridha Allah dan pahalanya. Boleh nggak? Nah, jadi ridha Allah dan pahalanya. Kan dua tuh. Nah. Mengharap juga dengan sholatnya itu ketenangan dan bisa bermunajat kepada Allah. Tiga, niatnya. Dan mengharap ketentraman batin dan dada yang lapang. Empat, niat. Boleh nggak? Kita bahas ya. Kita kan sering sholat Pak. Niatnya banyak nggak? Ya. Niat yang baik dapat menjadikan perbuatan yang biasa
ada menjadi ibadah. Niat yang baik, perbuatan biasa menjadi ibadah. Ada. Ya. Misalnya ketika dihidangkan makanan, ia merasakan dari Allah, karunia Allah. Dan nikmatnya kepada dirinya. Dimudahkannya untuk memakan makanan tersebut. Sedangkan orang lain tidak. Orang lain berada dalam ketakutan. Sedangkan dia berada dalam keamanan dan kenikmatan. Dia pun memulai makan dengan bismillah. Jadi dia udah pikirnya ke situ. Kita makan, gini, banyak orang yang tidak makan karena ketakutan. Maka makan itu menjadi ibadah. Paham ya? Nah, dan menyudahinya dengan memuji Allah. Alhamdulillah. Dia juga meniatkan dengan makanannya itu agar bisa menjalankan ketaatan kepada Allah karena bertenaga. Maka menjadi ibadah. Paham kan? Paham kan? Walaupun itu sepele. Ya, nah, udah tahu kan maksudnya ya? Nah, karenanya di sini orang yang arif atau orang yang mengenal Allah itu perbuatan yang biasa mereka lakukan menjadi ibadah. Ya. Sedangkan orang yang awam menjadikan ibadah mereka sebagai kebiasaan. Ketangkap nggak? Yang ibadah jangan jadi kebiasaan. Ya. Jadi sesungguhnya saya suka memiliki niat dalam segalanya, meskipun dalam makan dan minum. Itu maksudnya. Antum kalau minum ada niat gak tadi? Supaya kita bisa lebih refresh mendengarkan kajian untuk ibadah. Ya, ibadah tadi. Betul kan? Nah. Jadi kelihatan Pak. Kelihatan. Pasti ada tumaninah dia. Ya. Semua itu ada ladang pahala, ada ladang ibadah. Walaupun itu sepele. Ya. Allah nggak melihat lahirnya ya, melihat batin, apa kata hati. Karenanya apabila seseorang mengerjakan suatu ibadah dengan niat murni untuk mendapatkan dunia, misalnya, ya, niatnya ingin murni, ingin mendapatkan dunia. Misalnya menjadi muadzin dengan niat agar diberi ada sedikit penghasilan, ya, nah, atau menjadi imam masjid agar bisa dapat penghasilan, ya, nah, maka orang seperti ini batal ibadah, tidak jadi ibadah. Sampai, tolong ya, maka itu tidak menjadi ibadah, ya, beda dengan kerja, beda. Ya. Terjatuh dalam apa yang disebut kata Allah syirik kasyad. Tahu syirik kasyad Pak? Bapak-bapak ingin jadi imam, ingin jadi mualim, ahli agama supaya bisa dapat kedepak dan digaji, maka syirik kasyad. Syirik kasyad maksudnya syirik dalam hal tujuan. Ya. Nah. Dalam hidupnya orang ini juga terancam. Diancam oleh Allah, Quran surat Hud 15-16. Itu ancaman. Hati-hati Pak. Ya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha
fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Seseorang itu tidak boleh meninggalkan suatu amal karena takut ria ya. Ya, paham kan? Berarti meninggalkan suatu amal karena manusia adalah ria. Itu ria, Pak. Ya. Ketangkep kan? Ya. Beramal karena manusia adalah syirik. Ya. Sekarang pertanyaannya ikhlas. Ikhlas gimana? Ikhlas, semoga Allah menjagamu dari keduanya, itu ikhlas. Tidak ria, tidak syirik. Itu jawaban ikhlas. Ya. Jadi mohon kepada Allah semoga ibadah saya tidak ria, tidak syirik. Itu ikhlas. Duduk. Duduk ya. Jadi maksudnya beramal karena manusia adalah ria atau syirik. Begitu pula meninggalkan, tidak mengerjakan suatu amal karena manusia adalah ria pula. Seseorang yang dalam ibadahnya bertujuan untuk takarub, mendekatkan diri hanya kepada Allah, namun ada tujuan duniawi yang hendak diperolehnya, maka bisa mengurangi, bahkan bisa hilang ikhlasnya. Ya, tapi ada ini karena sulit kita ria. Manusia itu kan ria, ya. Ya, manusia itu ria, ya. Ya. Kok disebut ria? Nggak enak ya. Karena itu ya ada korin. Ya. Jadi memang susah. Misalnya ketika melakukan tahara bersuci, ya. Di samping berniat ibadah kepada Allah, ia juga berniat membersihkan badan. Niatnya yang mana? Tanya niatnya yang mana? Nggak boleh niatnya membersihkan badan. Paham nggak? Karena ini cangkang kan? Ya udah sama air sama cangkang lagi dibersihinnya kan? Ya. Nah, puasa di samping untuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus diet. Mana niatnya? Kayak gitulah. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tuh, ya. Menunaikan ibadah haji di samping untuk beribadah kepada Allah sekaligus untuk melihat tempat-tempat bersejarah tamasya. Ayo. Hati-hati niat tuh. Bisa nggak asal yang di depan. Loh, ya. Bagaimanakah apabila yang mencampuri niat yang benar itu adalah urusan dunia? Nah, timbul pertanyaan, misalnya seseorang naik haji sambil berniat dalam hajinya untuk melakukan perniagaan yang halal. Gimana? Ustadz naik haji, tapi disambil berniaga yang halal. Dagang tasbih misalnya. Gimana? Seseorang yang berperang, niatnya itu di samping berjihad di jalan Allah, mendapatkan harta rampasan perang. Gimana? Nah, pertanyaannya, apakah amalnya ini, haji ini, perangnya sah? Tolong jawab, sah atau enggak nih? Ayo. Nah. Untuk syariat sah, gitu. Ya, untuk syariat sah dulu amal ini. Dalilnya di 198, tapi makomatnya itu tadi. Al-Baqarah. Dibaca Iwan, niat yang banyak ya, double ya. Ini. Coba Al-Baqarah. Apa kata Quran?
laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum fa iza afastum min arafatin fazkurullah Arafatin fazkurullaha indal masy'aril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Gimana? Ayo. Kamu itu sesat. Jadi kalau mau dagang jangan dipikirin, Pak. Gitu. Ya haji. Gitu. Ini enggak masa mau umroh, Pak. Kita keliling dulu, Pak. Bisa kemana-mana itu ya. Kemana dulu misalnya. Kan banyak sekarang. Umroh dulu baru keliling. Yang kelilingnya itu niatnya terserah mau niatin mau enggak. Haji dulu baru dagang, jangan dagang haji gitu. Niatnya karena haji. Duduk. Ya, nanti kamu tersesat. Allah melihat awal niat loh. Maka niat kan tanda bilang satu. Ya, antum datang ke sini niatnya gimana? Ayo. Jangan dulu ngomong ikhlas, niat dulu. Nah, itu ya. Karena niat terkait dengan ikhlas. Ya. Jadi gini, kalau kemarin niatnya sambil dengerin ngaji lah berobat, Pak. Enggak sembuh. Berobat aja, nggak usah ngaji. Sudah itu pergi, sembuh tuh. Kok susah mengaji mandong? Jadi udah paham ya. Jadi tolong luruskan niat gitu. Nah, mana yang kita prioritas? Datang kemari, nantilah kita sambil ngaji berobat. Ayo. Mana? Nah gini, kita niatnya berobat, niat awal. Tapi sudah itu mendengar ngaji, dapatnya apa, Pak? Pahala. Dapatnya apa? Boleh. Tapi mengurangi 50% dari berobat tadi. Ini benar ini. Ini bukan kata andong ini. Jadi gimana? Tolong niat lu lurus. Kalau mau terapi. Syukur-syukur dapat pahala. Tapi nggak sembuh loh, 50% hilang. Ayo, gimana? Nah, susah kan? Makanya sering nggak sembuh. Makanya jadi jemaah nggak enak kan? Dan ini ada, ini Qurannya kan? Baca aja tuh Qurannya tuh. Ini kan bukan kata andong. Al-Baqarah 198. Jangan sampai antum tersesat. Udah clear tuh. Itu pentingnya membahas niat secara fikih tasawuf. Dan memang kesini larinya. Nah. Jadi Abu Umamah At-Taimi bertanya kepada Ibnu Umar, sesungguhnya kami ini orang yang suka melakukan sewa menyewa. Apakah kami akan mendapatkan pahala haji? Ya. Ibnu Umar menjawab, bukankah kamu tawaf di Baitullah, mendatangi Mu'araf, kamu melempar jamrah dan mencukur kepala. Kemudian At-Taimi menjawab, ya Ibnu. Kan ada 3 tuh. Ibnu Umar pun berkata, pernah datang seseorang kepada Nabi SAW menanyakan tentang yang kamu tanyakan. Beliau pun tidak menjawab sampai Jibril turun dengan membawa laisha alakum janahun. Maka Nabi
memanggil orang itu dan berkata, kalian adalah hujaj, orang-orang yang berhaji, bukan orang yang melakukan lempar jamrah. Itu adalah rukun. Paham nggak maksudnya? Jadi prioritasnya haji. Syarat haji adalah bukan rukun, syaratnya adalah lempar jumroh. Hadis riwayat Ahmad. Apabila yang lebih berat niatnya adalah yang bukan ibadah, nih ya, maka ia tidak memperoleh ganjaran di akhirat. Ya. Tetapi balasannya hanya diperoleh di dunia langsung. Maka jangan minta pahala supaya dapat duit gitu kan. Udah niatnya udah duit gitu. Ya, nggak usah sholat. Pokoknya gue tinggalin tuh sholat. Karena sholat itu waktu kita nanti ngambil duit habis kan. Dapat. Ngaji nggak enak manunya. Gitu Pak. Iya. Tapi nggak enak kalau kita kayak gitu ya. Karena nggak berkah kan. Nah. Karena kalau niat kita benar akan menyeret kita kepada dosa. Sebab ia menjadikan ibadah yang mestinya karena Allah, namun malah dijadikan sarana untuk mendapatkan dunia yang rendah nilainya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ada seorang berkata begini, ya Rasulullah, rajulul al-jihad fisabilillah, wahu ya tadi terakhir agak panjang nih, ya al-kalitat al-Allah la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, ada seseorang yang ingin berjihad di jalan Allah dan ingin mendapatkan harta dunia. Rasulullah bersabda, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan pahala, orang pun merasakan keberatan dan berkata, karena pengen dua tuh, ya. Kita kan sifatnya serakah. Ya. Kembalilah kepada Rasulullah. Mungkin saja kamu belum memberikan penjelasan yang rinci. Maka orang itu berkata, wahai Rasulullah, ada seorang yang ingin berjihad di jalan Allah dan ingin mendapatkan harta dunia. Rasulullah bersabda, dia tidak mendapatkan pahala. Sampai-sampai penanya bertanya lagi, sampai 3 kali Rasulullah bersabda, dia tidak mendapatkan pahala. Hadis riwayat Abu Daud. Apabila ada yang bertanya, bagaimana cara untuk mengetahui apakah lebih banyak tujuan untuk beribadah ataukah selain ibadah? Tolong menjawab. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Niatkan aja ke ibadah, maka yang nempel tadi atribut datang sendiri. Jadi kita jangan mengejar uang yang mengejar kita karena faktor ibadah kepada Allah lillahi ta'ala. Jadi kejar ikhlasnya. Bapak jangan minta surga dan takut neraka dengan surga. Karena takdir kita adalah sholat. Maka sudah pasti bonusnya surga, ngapain dipikirin? Ayo. Jadi selama ini niat kita gimana? Luruskan. Dia yang kata ini itu kan, nah, kan bingung itu. Disinilah pemahaman niat ini penting. Ya. Udahlah kemana-mana. Misalnya buru hantu atau apa-apa, niatnya apa? Ya. Ibadah gimana? Ibadah gimana? Ayo. Jadi bagaimana supaya tahu apakah lebih banyak tujuan untuk beribadah atau selain ibadah? Jawab, caranya ialah apabila ia tidak menaruh perhatian kecuali kepada ibadah saja, berhasil ia kerjakan atau tidak. Maka hal ini menunjukkan niatnya lebih besar tertuju kepada ibadah. Paham? Paham ya? Dan apabila sebaliknya maka ia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak boleh seseorang meninggalkan suatu amal karena takut ria. Kan gitu. Betul kan? Meninggalkan suatu amal karena manusia adalah ria. Beramal karena manusia adalah syirik. Ikhlas, semoga Allah menjaga dari keduanya. Udah gitu aja. Ikhlas itu susah. Minta aja. Artinya apa Pak? Ria dan syirik selalu ada. Minta tolong kepada Allah menjaganya. Maka itu yang disebut ikhlas. Duduk ya. Hati-hati di sholat.
Imam Nawawi berkata tentang maksud perkataan Fudail bin Iyad tadi. Barang siapa yang hendak mengerjakan amal soleh, lalu ia meninggalkannya karena takut ria kepada manusia, maka sesungguhnya ia telah berbuat ria sesungguhnya. Oh, yang itu. Wah, saya sedekah. Wah, saya nggak jadilah sedekah takut ria. Ria itu. Itu ria itu. Paham nggak tuh? Kita mau sedekah, tapi takut kelihatan, nggak jadi sedekahnya, maka itu ria. Jadi gampang meninggalkan itu sebenarnya. Udah, supaya jangan kelihatan, jangan sedekah hari itu. Tapi pas dia nggak ada orang, baru kita sedekah. Makanya kalau sedekah yang terbaik gimana Pak? Tipu setan tuh. Gimana cara tipu setan? 100.000 yang merah dilipat dengan 2.000 Pak. Masukin, sanggup. Itu nipu setan. Setan kan bentuknya dua Pak, orang dan jin. Yang paling bahaya kan setan yang di sebelah. 2.000, dalamnya 100.000 gitu. Itu ikhlas. Nah, akalin itu akalan kan. Nah, nggak ada hadisnya itu. Nggak ada ya. Nah, tapi benar itu. Itu yang ikhlas. Jadi jelas di sini kan, jangan sampai kita meninggalkan ria, sebenarnya itu ria. Hal itu karena meninggalkan suatu perbuatan karena manusia dan segala sesuatu yang dilakukan karena manusia adalah ria. Sebagaimana beramal karena manusia adalah ria atau syirik. Begitu pula meninggalkan suatu amalan karena manusia adalah ria juga. Kan gitu tadi disebut. Ya. Ini sekarang masalah fikih yang berkaitan dengan niat. Ya. Fikih yang terkaitan dengan niat. Istishabun niat, menempelnya niat. Nempelnya niat. Apa maksud istishabun niat? Jawab, istishab secara bahasa artinya menemani, mulazamah. Ya. Sedangkan menurut fuqaha adalah menempelnya niat dalam suatu amal dari mulai sampai selesai. Ada lagi istihhabun niyah itu terbagi dua, istihhab zikir dan istihhab hukum. Istihhab zikir misalnya seorang yang beribadah tetap harus menghadirkan niatnya dari awal ibadahnya hingga selesai. Pertanyaannya, lalu apakah hal ini wajib? Tuh, ya. Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Nah, tidak wajib menghadirkan niat dari awal sampai selesai karena akan membuat kesulitan orang beribadah. Ya kan? Juga karena seorang tidak mampu untuk tidak memikirkan hal lain ketika beribadah. Kan harus fokus. Ruku, ada bacaan, ya. Oleh karena itu dianjurkan saja untuk menghadirkan niat dari mulai sampai selesai namun tidak wajib. Ya. Ya, tidak wajib maksudnya, di awal aja. Sedangkan istihbab hukum, ya. Seseorang berniat untuk memasuki suatu amal ibadah dan tidak memutuskannya, tidak membatalkannya, ya. Atau mengerjakan hal yang bertentangan dengan yang diniatkannya. Istihbab hukum ini adalah syarat sahnya amal. Ini kalau nggak ngerti pikir agak mudang juga nih ya. Oleh karena itu, ia wajib melakukan hal itu dari mulai sampai selesai. Kalau istihbab hukum, nah, yaitu tidak berniat melakukan ibadah yang lain. Misalnya seseorang ingin sholat, ketika ia bertakbir dan masuk ke dalam sholat, ia tidak boleh berniat untuk memutuskan membatalkan sholatnya. Nggak boleh, itu hukum. Ya. Apabila ia berniat untuk memutuskan sholatnya, maka batalah sholatnya. Contoh lainnya, seseorang yang berpuasa, niatnya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kan. Lalu ia niat untuk memutuskan puasanya, maka puasanya batal karena putusnya niat. Itu tidak istihbab hukum artinya. Walaupun dia tidak makan sampai maghrib. Memutuskan diniati dia tidak makan, maka puasanya batal. Sama dengan wudu, harus berwudu lagi. Nah,
Karenanya hukum memutuskan niat dirinci dalam ibadah sebagai berikut. 1. Sholat. Apabila seseorang berniat untuk keluar dari sholat dengan memutuskan niatnya, seperti dengan berniat melakukan hal lain, maka sholatnya batal. Ini kesepakatan ulama. 2. Puasa. Apabila seseorang berniat keluar dari puasa, maka batallah puasanya. Menurut yang raji, ahli ilmu, dipegang oleh jumhur ulama. Ya. Semua perkara puasa ini batal. Oleh karena itu, apabila diputuskan di tengah-tengahnya dengan berniat buka sehingga sisa puasanya tidak di atas niat, maka batal juga. Jika batal sebagiannya, maka seluruhnya batal gitu. Iya kan? Nah, tahu nih ya semuanya ya. Nah, sampai sini ada tanya. Yang ketiga nusuk. Tahu nusuk? Ibadah haji itu nusuk. Atau umroh. Nusuk itu haji dan umroh. Apabila seorang berniat keluar dari nusuknya setelah memulai, maka ia tidak boleh keluar dari nusuknya kecuali setelah ditunaikan nusuknya. Beda. Ya, nih. Apabila seseorang berniat keluar dari nusuknya setelah memulai, maka ia tidak boleh keluar, tidak boleh membatalkan, harus selesaikan nusuknya baik haji maupun umroh. Beda dengan sholat, beda dengan puasa. Ya, kalau membatalkan niat di tengah puasa, maka mereka minum aja batalin. Tapi kalau haji nggak bisa, harus terus rukun haji. Begitu juga umroh. Tuh. Beda Pak. Atau dengan bertahalul karena ihsyar, terhalang, juga harus diteruskan. Ya, ini yang dipegang jumhur ulama dan sepakat. Ya rajih pula lagi ahli ilmu. Dalilnya wa atimul haja wal umrata lillah. Sempurnakan haji umroh karena Allah, walaupun antum membatalkan niat haji. Ya, nah, jangan disamakan dengan sholat dan puasa. Maksudnya sempurnakanlah haji sampai selesai dan umrohnya setelah mulai masuk ke dalam ihram. Karenanya siapa saja yang sudah berihram untuk nusuk, naik haji atau umroh, wajib meneruskan dan tidak boleh dibatalkan walaupun dia niatnya membatalkan. Duduk ya. Qalbun niat itu mengubah niat dari ibadah yang satu ke ibadah yang lain. Itu perlu sampaikan. Ya, contoh. Antum sholat sendiri nih. Sudah itu ditepuk. Harus berubah niat nggak? Harus. Sama dengan itu. Kapankah seorang boleh qalbun niat? Jawabnya seorang boleh qalbun niat karena ada maslahat syar'i dalam sholat. Seseorang bertakbir dalam sholat fardu dengan perkiraan bahwa waktunya sudah masuk. Ya, anggapnya waktunya sudah masuk. Lalu ternyata belum masuk. Maka niatnya gimana yang sholat tadi? Dirubah fardu menjadi sunnah. Sampai Pak? Sudah mendengar takbir, Bapak baru sholat fardu. Tuh hati-hati. Oh ini nggak apa-apa nih, gua kan nggak tahu. Allah Maha Besar. Akak nggak berilmu tuh. Bapak meniatkan yang tadi menganggap fardu menjadi sholat sunnah, ya. Walaupun 4 rakaat, niatkan sunnah. Sudah itu Bapak memasuki sholat fardu. Jadi harus sholat fardu. Ya. Dan duduk seperti ini. Ya. 2. Seorang bertakbir untuk sholat sendiri. Ya. Kemudian ada sholat jamaah yang ditegakkan. Maka menurut pendapat yang sahih dari pendapat ahli ilmu adalah ia mengubah niat sholat fardu sendiri menjadi sholat sunnah. Lalu ia menyempurnakan sholat sunnahnya itu kemudian ikut sholat berjamaah. Misalnya sendiri dia sunnah nih, ditepuk sama wajib, dia harus berubah, ya kan? Dalam haji, seseorang berihram, berniat haji, ifrad, haji saja, atau qiran, mengulang antara haji dengan umroh, beda. Ya. Namun tidak membawa hadyu. Apa hadyu? Binatang sembelihan. Ia pun kemudian mengubah niatnya ke haji tamattu. Maka ini boleh, bahkan mustahab, sangat
dianjurkan karena tamatu mendahulukan umroh baru haji, lebih utama daripada haji kiron. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah besok gimana cara kita memahami niat orang. Tapi ya banyak maaf, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ini terkait fikih tasawuf. Insya Allah semua ada sandaran dalilnya, bukan jadi wawasan, amalkan. Kan gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.